Okay, let's go. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Minan Ahmad Official ya teman-teman. Di mana ini mas? Ini lagi di lajur Panggul ya teman-teman. Ini saya mau ke Pacitan lewat Panggul ya, nggak lewat Ponorogo tapi lewat Panggul. Saya berangkat dari rumah jam 3, ini sampai Panggulnya jam setengah 5.25 ya teman-teman. Untuk pemandangannya masih gelap ya, karena ini jam 5 lebih dikit. Tak lupa berdoa, bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Bismillahi majriha wa mursaha, innallaha ghafurur rahim. Jadi ini mau explore ke Pacitan ya teman-teman. Kalau nge-explore pantai ini belum lengkap kalau belum nge-explore Pacitan, karena Pacitan terkenal pantainya bagus-bagus ya. Nah, untuk Pacitan sendiri sebenarnya ada 2 lajur teman-teman. Kalau teman-teman dari Tulungagung ataupun Trenggalek, bisa via Panggul, bisa via Bendungan Tugu, Ponorogo, Jetis Kidul kayak gitu. Tapi saya lebih suka via Panggul karena domisili saya memang di Tulungagung ya teman-teman. Lebih dekat via Panggul aja, seperti itu. Ini saya bersama teman saya di belakang. Untuk lajurnya sama ya teman-teman. Ini lajurnya sama seperti video sebelumnya yang saya upload, jalur Dongko Panggul. Tapi nanti pada persimpangan nanti kita ambil ke arah Pacitan kayak gitu. Titiknya nanti awalnya dari situ. Saya berangkat jam 3, lumayan ada kendaraan teman-teman. Maksud saya ada barengan sih, nggak terlalu sepi-sepi amat, nggak begitu mencekam. Hanya saja waktu mau naik ke Dongkonya atau ke kecamatan Suruhnya itu memang jalannya gelap teman-teman, gelap gulita, nggak ada penerangan sama sekali. Jadi buat teman-teman kalau memang ingin ke Pacitan berangkat malam, usahakan pakai kendaraan yang memang lampunya itu sangat terang ya teman-teman, karena untuk di pegunungan itu butuh lampu yang sangat terang, apalagi nggak ada lampu jalan sama sekali. Dan jalannya untuk Dongko Panggul ini mulus teman-teman, tapi ya itu berkelok-kelok kayak gitu. Jadi kalau malam agak hati-hati. Saya tadi berangkat jam 3 aja masih terasa sangat gelap, apalagi yang berangkat malam kayak gitu. Mungkin kalau yang berangkat malam saya rekomendasikan ke jalur Ponorogo aja ya teman-teman, karena di sana relatif ramai daripada jalur Panggul ini. Nah, ini di persimpangan ini kalau ke Pacitan kita ambil kanan ya teman-teman. Kita ambil kanan. Ini kalau lurus ke arah Pantai Kuyon, Pantai Kebo sama Munjungan yang kemarin kita explore ya. Ini kita ke arah kanan melewati jembatan untuk ke arah Pacitan atau JLS Pacitan PLTU Sudimoro. Oke teman-teman, untuk lalinnya udah ramai jam setengah 6 ya teman-teman. Banyak kendaraan muatan sama pribadi, travel kayak gini. Emang untuk ke Pacitan lajur Panggul ini memang sangat cepat teman-teman, daripada kita harus lewat Trenggalek, Ponorogo, Pacitan. Di sini lajurnya lebih cepat. Ini nggak tahu ada apa ya, kok tiba-tiba ngerem mendadak. Di depan ini ada apa kira-kira? Oh, ada becak teman-teman. Di depan kita ambil kiri, jadi kita ambil lajur kiri aja biar nanti beloknya enak. Nah ini teman-teman ya, ada lampu merah ini tanda-tandanya. Tandanya ada lampu merah ini, kita ambil kiri untuk ke arah Pacitan ya teman-teman.
Ini kita lihat apakah boleh langsung pas hijau masuk. Kita ambil kiri ke arah Pacitan ya teman-teman. Kalau di mapnya ini namanya Jalan Hadiwarno Sidomulyo kalau nggak salah. Ini menuju Pacitan ya teman-teman. Kalau ini masih di Panggul, masih cakupan wilayah Panggul. Untuk pemandangannya nggak begitu nampak ya teman-teman, karena memang untuk GoPro sendiri untuk mode malamnya agak buruk sih menurut saya. Jadi ini rencana nanti kita akan explore ke Pantai Soge, terus Pantai Kasab, Pantai Serau, Pantai Kelayar, Pantai Buyutan ya teman-teman. Sambil nanti kita lihat kita dapat apa saja ketika kita melewati JLS-nya. Karena saya pernah ke Kelayar tapi nggak lewat Panggul teman-teman. Jadi saya belum tahu untuk pantai-pantai yang berada di lajur ini gitu. Kalau di lajur kotanya kan ada di Kelayar itu yang terkenal kayak gitu. Sama kita lihat bagaimana kontur jalan sama suasana di JLS Pacitan ya teman-teman. Nah ini depan udah naik ya menuju Pacitan. Oke, nah kita lihat lajurnya. Sudah ada beberapa kendaraan yang turun ya. Ini mungkin dari Pacitan ke Trenggalek. Berkelok-kelok teman-teman. Tapi mulus sih. Lumayan udah terang ya teman-teman, jam setengah 6 di JLS ini udah mulai terang untuk jalannya. Kalau pencahayaannya nggak ada teman-teman, nggak ada lampu di sini. Jadi kalau berangkat malam kayak gini lajurnya teman-teman. Kalau teman-teman penglihatannya masih tajam nggak apa-apa sih, soalnya nggak ada penerangan sama sekali. Tadi aja saya pakai CRF ini nggak terlalu kelihatan lampunya teman-teman, padahal udah terang sih kalau di dataran, tapi kalau ketika di bawah ke pegunungan itu kayak kurang terang gitu loh teman-teman. Mungkin perlu diganti semacam bilet ya teman-teman. Seperti ini teman-teman lajurnya JLS Pacitan ya. Dari Panggul sekitar 26 km ya teman-teman untuk ke JLS Pacitannya. Lajurnya asik sekali ini. Buat teman-teman yang suka adrenalin ini cocok banget sih, karena lajurnya nggak bikin ngantuk, penuh dengan liak-liuk gini. Meskipun udah terang, saya tetap menyalakan lampu karena nggak begitu terang banget sih untuk jalannya, jadi kameranya agar terbantu. Tadi saya naiknya ke Panggulnya lewat Dongko teman-teman, nggak lewat Kampak Gandusari, nggak lewat Pandaplang, karena berangkatnya jam 3 malam, jam 3 pagi. Jadi untuk lajur yang paling aman menurut saya, kalau mau lewat Trenggalek langsung Ponorogo itu lewat Dongko teman-teman. Selain lajurnya lebar, lumayan ramai kalau malam. Kalau Kampak Gandusari itu menurut saya terlalu sepi sih jalannya. Asik. Ini sih berapa kilo ya? Banyak kali. Lewat Ponorogo sih mungkin kisaran 5 jam ya teman-teman untuk perjalanan, karena lewat jalur kota ya, lewat Ponorogo itu.
suhu udaranya sangat dingin ya teman-teman. Jadi usahakan kalau berangkat jam malam atau jam pagi segini siapkan penghangat, sarung tangan ataupun jaket yang lumayan tebal gitu ya teman-teman. Ini lika-liku juga naik lajurnya teman-teman. Jadi ini lumayan bahaya sih kalau malam karena nggak kelihatan teman-teman. Lika-likunya ini terlalu curam sih menurut saya. Ini sih enak banget teman-teman, asli. Coba saya matikan lampunya ya, apakah kelihatan? Oke, kelihatan ya. Saya matikan aja lampunya. Depan ini naik tinggi ya, kita ambil ancang-ancang aja. Naiknya memang tinggi-tinggi, tapi jalannya sangat mulus. Asik. Cobain teman-teman, jangan cuma lewat Ponorogo, kita jajal lewat JLS. Asik banget ini lajurnya. Mobil sangat bisa ini, sambil kita cosplay kayak di Tokyo Drift tuh loh, yang waktu si Bule sama si DK Drift King balapan turun gunung itu, rasanya kayak gitu teman-teman. Asik sih ini, mulus banget. Udah banyak ya, ini udah ketemu pemukiman. Gak tahu ini udah masuk Pacitan atau Panggul, masih di Panggul karena saya belum menemukan semacam pintu masuk atau perbatasannya ya. Kembali teman-teman. Sebelum kesini sih saya pernah, tadi malam saya tanya-tanya ke grup Facebooknya Wong Pacitan teman-teman. Saya tanya ke sana. Ini saya tanya lah, Min, saya mau ke Pantai Klayar tapi lewat Panggul, berangkat jam 12 malam, apakah aman? Nah, terus beberapa yang berkomentar itu bermacam-macam teman-teman. Tapi kebanyakan dia menyebutkan aman kok mas gitu. Terus jangan lupa banyak wirid ya, karena memang kita lewat hutan, jadi makhluk-makhluk seperti itu mungkin barangkali mengganggu seperti itu. Terus kedua sama itu ya, dikasih informasi bahwasanya hati-hati banyak hewan berkeliaran semacam celeng gitu. Saya nggak tahu itu dia bercanda atau serius sih, saya nggak ngerti sih. Tapi logis juga karena posisinya di hutan, jadi hewan-hewan seperti itu mungkin bisa menyeberang kapan saja kayak gitu. Terus ada juga yang menyarankan agar via Ponorogo aja seperti itu. Jadi awalnya saya itu niatnya jam 12 berangkat dari rumah teman-teman. Terus menimbang berangkatnya malam, otomatis kan jalannya sepi tuh. Kalau jaraknya sih dari rumah saya 5 jam aslinya teman-teman. Kalau di Google Map itu 5 jam. Nah, berhubung saya berangkatnya malam, saya kira nanti nggak sampai 5 jam pun sampai. Jadi saya mundurkan jamnya, saya berangkat jam 3. Selain karena itu juga, kedua biar sedikit agak terang gitu loh kalau udah sampai JLS-nya ini. Jadi kan bisa lihat JLS-nya. Percuma dong kalau sini tapi udah sampai JLS Pacitan tapi kita nggak kelihatan apa-apa gitu loh jalannya. Oh, ini masih di Panggul, ini ada SMP Panggul. Saya kira udah Pacitan ini, karena masih Panggul teman-teman. Maaf ya, saya sedikit
beler-beler karena kalau dingin mesti kayak gitu teman-teman. Di sini udaranya dingin sekali. Nih teman-teman ya, mulus sekali jalannya. Asik bos. Enak banget teman-teman. Untuk saja alhamdulillah ini tenang ya teman-teman, nggak mendung. Asik. Ada beberapa warung, masih ada beberapa warung di sekitar perbatasan. Ini udah masuk perbatasan nih, karena udah minim pemukiman. Estimasi di Google Map-nya saya sampai saya tujuan pertama di Manesoge ya teman-teman. Sampai di Manesoge itu jam 6 kalau menurut di Google Map-nya. Nggak tahu nanti bakal lebih cepat atau lebih lambat ya, karena baru pertama sih ke Pacitan lewat sini. Nah ini teman-teman, kayaknya ini adalah perbatasannya ya. Iya sih, kayaknya perbatasan atau bukan ya, karena semacam gapura gitu. Seperti ini teman-teman, liuk banget. Nah ini untuk teman-teman agar hati-hati ya, meskipun jalannya mulus tapi lajurnya ini berkelok-kelok. Kalau bantingnya kemana-mana bisa mencelat ya teman-teman. Mencelat itu bahasa Indonesianya apa ya? Bisa terpelentang. Ini apa ya ini ya? Semacam tugu Eza teman-teman. Seperti tugu perbatasan sih. Mungkin ada pantainya itu kalau ke situ. Kalau secara gambaran sih saya lihat-lihat di mapnya itu nanti JLS Pacitan itu bakal ada pantai-pantai di samping jalan gitu teman-teman. Jadi bagus, kayaknya bakal bagus sih view-nya. Saya yakin gitu. Nah, ini ada beberapa tempat pengrajin ya, penggraji kayu, apa ya namanya bahasa Indonesianya. Kalau bahasa Jawanya sih tukang geraji gitu aja sih. Kalau bahasa Indonesia saya nggak tahu sih. Sangat meliuk-liuk ya teman-teman, tapi ini asik banget loh, jalannya mulus banget. Lihat, gak bakalan ngantuk sih kalau lewat sini, yakin. Sama itu sih, gak bakalan banyak terkena lampu merah. Kalau lewat kota kan banyak lampu merahnya tuh. Kalau lewat sini relatif aman. Udah banyak pemukiman, jadi untuk hutannya itu gak begitu panjang sih. Tajam banget ya ini, letter S ini sih. Kelihatan ya di map, liuknya jalannya seperti itu, kayak cacing. Jadi kalau misal lewat sini pas banyak kendaraan muatan itu rada sulit sih teman-teman buat mendahului, karena lajur lurusnya dikit banget. Kalau mendahului sangat susah. Kalau tikungan kayak gini mendahului banget bahaya sih menurut saya, karena nggak kelihatan untuk lawan arahnya. Makanya ini markanya kan nggak putus-putus tuh, lurus terus ini. Wes, gak ente-ente deh gue. Neklek bolo.
banget sih jalannya. Sama itu sangat menguji skill ya teman-teman, karena meliuk-liuk gitu. Enak banget sih ini. Kalau pakai matic lebih enak sih. Teman saya pakai matic Aerox, saya pakai manualan. Kalau manual emang harus ngatur gigi sih. Sangat meliuk banget ya teman-teman. Ini nggak sempat narik gas terlalu besar sih, karena mau narik dikit pun udah belok lagi gitu loh teman-teman. Nah ini udah sampai dataran rendahnya ya teman-teman. Ini masuknya di Kecamatan Sudimoro sih kayaknya, tapi kalau desanya saya nggak tahu sih. Nah itu ada Pacitan PLTU. Nah, ini ada beberapa papan ya. Kita lihat dulu. Pacitan lurus, Sudimoro ke arah kanan. Kita lurus saja. Nah ini masuk di Sumberjo namanya teman-teman. Di mapnya kita suruh ambil kiri, ikuti jalan JLS ya. Oh ini udah sampai di semacam kota sih desanya, ada BRI-nya teman-teman. Masih mulus ya, meskipun sedikit ada tembelan sih untuk jalannya, tapi ini masih mulus sih, kategori mulus. Naik lagi kita. Ada lagi nih, hajar bos. Lumayan tinggi, kurangin gigi. Oh nanjak terus ini. Nanti di depan kayaknya ada, kita melewati rest area Cagak Telu kalau nggak salah, itu namanya di map kayak gitu. Buat teman-teman yang udah pernah lewat sini, kumpul di kolom komentar ya, kita nostalgia bareng. Naik nih teman-teman. Ini kita sampai di rest area Cagak Telu sih kalau nggak salah. Oh ini PLTU nya ya teman-teman, PLN. Ini asli sih, kalau malam sangat mencekam sih. Nggak habis-habis jalannya, nanjak tapi enak gitu loh, nggak terlalu tinggi banget, tapi terus kayak gitu. Nah ini kan terus tuh, tanjakannya emang nggak sangat curam, tapi terus menerus gitu loh. Nah ini terus nanjak terus ini. Jadi untuk mobil-mobil yang bermuatan banyak harus ambil gigi rendah aja ya kalau lihat sini, karena memang lajurnya itu. Nah ini rest area Cagak Telu teman-teman, namanya rest area Cagak Telu buat ngelihat view-nya PLTU. Nah sampai sini udah lumayan terang ya untuk hasil recordnya, karena udah masuk jam 6 teman-teman. Nah udah banyak kendaraan yang beraktivitas. Meliuk-liuk lagi. Kita mau usahakan pakai motor yang bannya tubeless aja ya teman-teman kalau lewat sini, karena memang hutannya agak panjang sih ini.
takutnya kalau terjadi apa-apa kan susah tuh. Nggak mungkin kita harus dorong motor di jalanan pegunungan kayak gini. Dingin sekali teman-teman. Langsung makceles gitu. Kita melewati semacam jembatan ya, ini nggak tahu jembatan apa sih. Ini ada calon rumah sih di sini atau warung ya. Ini mirip-mirip kalau kita lewat Ponorogo Wonogiri itu lajurnya teman-teman. Tapi masih bagus ini sih lajurnya, mulus ini. Ini nanjaknya itu nggak begitu terasa gitu loh teman-teman, tapi terus jadi tetap pakai gigi yang rendah aja ya, takutnya nanti di tengah-tengah nggak kuat gitu loh. Bagus banget sih. Saya belum dapat info kalau bis Damri bakal lewat sini sih. Biasanya bis Damri itu lewat jalur-jalur kayak gini teman-teman. Kalau sampai lewat sini sih bisa sih teman-teman naik bus Damri gitu keliling-keliling lewat jalannya sini, kan relatif lebih murah tuh daripada naik motor sendiri. Tapi ya itu nggak bisa asal berhenti, minusnya kayak gitu. Di mapnya kurang 14 kilo ya. Ini lumayan deket sih, 14 kilo itu deket. Nah di sini ada tambal ban ya. Ini mulai agak sedikit berlubang, tembelan sih jalannya, JLS. Ini ya lajurnya sangat mulus banget, tapi lika-likuknya ini lebih sih daripada Panggul Donggo. Panggul Donggo itu 1000 kilokan teman-teman, saking banyaknya. Tapi ini lebih banyak lagi untuk JLS Pacitan ini teman-teman. Untuk lebarnya sih sama lebar sama Panggul Donggo lajurnya. Dingin banget. Ini saya pakai jaket double sama sapu tangan ya teman-teman, buat ngakalin biar nggak kedinginan sih. Karena berangkat jam 3 itu lumayan dingin teman-teman. Untuk SPB itu terakhir ada di Panggul ya teman-teman. Setelah Panggul kita lewat sini udah nggak nemuin SPB. Jadi buat teman-teman yang pada saat mau ke sini bahan bakarnya udah sisa dikit, lebih baik segera diisi di Panggul aja, seperti itu. Nah ini agak lurus sih, tapi ya nggak sebegitu panjang. Lumayan mulai rame ya, mungkin karena hari Senin banyak orang yang beraktivitas. Selasa ding ini ya, Selasa maaf. Masih berkelok-kelok seperti ini ya jalannya teman-teman. Saya hampir nggak nemuin bahwa marka kuningnya ini putus-putus teman-teman. Dari tadi nggak putus karena saking banyaknya kelokannya gitu loh. Jadi buat teman-teman meskipun marka
tekannya nggak putus. Misal mau nyalip itu bisa, tapi ya tergantung sitkon ya, situasi kondisinya dilihat dulu. Meskipun mereka nggak putus, kalau sitkonnya lagi sepi ya nggak apa-apa sih mendahului, tapi ya tetap hati-hati karena itu sih, kalau tikungan ini kan nggak kelihatan tuh, yang dari depan itu nggak kelihatan. Jadi usahakan cari celah yang benar-benar depan itu kelihatan sepi banget, baru kita mendahului kayak gitu. Karena agak susah juga kalau di belakang truk dam ya, kalau truk pasir itu loh, itu agak susah sih, karena susah untuk mendahului. Ini masuk anjir, masuk Sudimoro ya, ini masuknya teman-teman. Tadi ada Gapura namanya kayak Sudimoro gitu. Dari Gapura kurang 10 kilo ya teman-teman. Deket sih ini kalau lajurnya selengang ini. Ini lurusnya lumayan, ke depan belok kanan curam ya. Ini lurus. Depan itu ada SPBU sih kayaknya teman-teman. Nah ini ketemu SPBU di sini ya. Oh Pertasop teman-teman, itu pun nggak buka. Yang nunggu pasti takut sih kalau malam, karena cuma sendiri loh di situ bangunannya, ngeri kan. Nah ini ada beberapa ibu-ibu pembawa sayur ya, etek kalau di daerah saya namanya etek. Masih berkelok-kelok ya. Nah ini lurus lagi. Ini udah datar ya untuk lajurnya. Udah datar ya. Di sini juga ada perkebunan padi juga. Jadi untuk air mungkin di sini sumbernya ada sih. Bukan padi sih, nggak tahu ya. Palawija mungkin ya. Datar ya teman-teman, untuk lajurnya udah mulai datar. Nggak tahu ini untuk daerah sini aja atau sepenuhnya udah datar, karena Pacitan itu memang kota di pegunungan sih. Nyari datarnya agak susah sih. Nah ini loh jembatan yang bagus teman-teman, tak kasih lihat, nanti ada tulisannya masuk kota Pacitan gitu kalau nggak salah. Jembatan ini atau yang mana ya, saya agak lupa sih. Kayaknya jembatan ini sih, bukan ya? Oh bukan teman-teman. Nah ini ada tulisannya Parisoge Pidaan Kota Pacitan ya. Kita ke arah kiri. Kalau lurus itu ke arah kota ya, atau alun-alun Pacitan. Kita arah kiri, ambil kiri. Nah ini ya titiknya. Iya. Nyawa. Nyawa. Gue ngebel Bang.
Nyapu motormu? Bocor? Eh? Isik. Isik. Nyapu? Bocor ya? Empuk ya? Enggak sih. Nanti tempel ban cok. Belum buka. Ini lajur menuju Pantai Soge ya teman-teman, atau lajur CLS nya. Alas iki 6,7 kilo ya teman-teman. Di samping kiri ini ada muara sih, muara sungai yang menuju ke pantai. Semoga aja ada tempel ban ya untuk lajur ke arah Pantai Soge ini. Makanya tadi saya bilang kan, kalau mau ke sini usahakan pakai motor yang buat tubuh saja, karena kalau lajur-lajur kayak gini yang kita jarang laluin gitu. Kalau kita ada trouble masalah ban gitu, kita kesulitan buat nyari tempel ban teman-teman. Nah, ini samping kiri saya dia ada muara yang sangat hijau kebiruan ya teman-teman. Belum nemu sih, sampai sini belum nemu tempel ban. Nah ini alhamdulillah ketemu ya, alhamdulillah ketemu toh. Rene ya. Oke teman-teman, kita nempelin bannya teman saya dulu ya. Oke lanjut ya teman-teman, ini udah dapat tempel ban, udah diperbaiki. Jente yang nguyo ya? Nguyo? Arep nguyo? Oh yang gue ngepil gue ya. Apa nih kamu? Udah ngepil loh. Dari sini 5 kiloan ya untuk ke Pantai Soge. Pantai Soge itu letaknya di samping lajur CLS ini oh teman-teman. Jadi nanti aksesnya sangat mudah sekali. Jadi teman-teman bisa pilih masuk atau tetap melihat dari pinggir jalan juga bisa, seperti itu. Ya kurang cah. Nah ya, ini mau buang air kecil ya sebelum tanjakan. Kalau udah tanjakan nanti nggak ada bangunan sama sekali. Oke lanjut ya teman-teman, udah selesai buang air kecil. Nah ini nanjak lagi untuk ke Pantai Soge. Udah mulai ramai ya, banyak orang beraktivitas, berangkat sekolah, berangkat kerja. Di hari Selasa ini pukul jam 7 kurang seperempat. Kategorinya nggak tahu sih ya, ini JLS juga atau bukan JLS, saya nggak tahu
tapi lajurnya ini mulus kok. Kayaknya bukan sih, ini bukan JLS. Kalau ini sih jelas. Biasanya kalau jelas itu lajurnya di samping kiri kanannya itu ada garis putihnya gitu loh teman-teman. Untuk motor gimana mas? Apakah semua kendaraan bisa lewat tanggul JLS Pacitan? Menurut saya bisa sih teman-teman. Nggak terlalu nanjaknya itu medium, tapi ya itu terus gitu loh, jadi perlu ancang-ancang aja sih kalau main motor metik. Ini rencana pulang saya lewat lajur yang Panggul lagi karena relatif lebih cepat, nggak lewat Ponorogo kota, Bendungan itu. Ini beberapa bis sekolah juga ada di sini. 3,4 kilo menuju Pantai Soge ya teman-teman. Nah ini depan ada TPI ya, atau tempat pelelangan ikan yang seperti kayak di Brigi itu. Nah ini masih ada pantainya, tapi ya kurang begitu bagus karena itu pantai pelelangan ikan. 2,9 kilo menuju Pantai Soge ya teman-teman. Jadi ini menurut saya udah paling tepat sih berangkat jam 3 sama karena sampai sini udah relatif udah terang. Jadi teman-teman kalau mau cari sunrise atau apa ya namanya, sunset atau sunrise ya, itu mungkin bisa berangkat sebelum jam 3. Itu pun kalau teman-teman berani ya lewat jalur hutan tadi malam-malam. Kalau banyak orang sih berani sih, saya cuma 2 orang sih, jadi agak mencekam gitu kalau cuma dikit. Kalau banyak orang menurut saya lebih berani sih. Wah, pitik. Kilo menuju Pantai Soge. Nah ini samping kiri udah kelihatan pantainya teman-teman. Nah ini ada Pantai Genting, tapi view-nya kurang begitu bagus sih. Mampir ya, mampir ah, mampir ah, mampir apa ora? Langsung ke Soge aja. Jadi ada banyak pantai teman-teman, jadi saya nggak nge-explore semuanya. Kalau semuanya nggak cukup sehari teman-teman, jadi saya nge-explore yang menurut saya bagus aja sih. Buat teman-teman yang mau kesini berbeda tujuan sama saya, boleh sih, tetap boleh, bebas menurut saya. Samping kiri ini pantai juga. Nah ini kita melewati jembatan Soge 2. Nah bagus ya jembatannya. Nah seperti ini. Jadi samping kiri pantai itu teman-teman. Piye? Tak kira ngebel. Gancok.